Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ta'lim tentang kisah seorang yang sangat kaya raya tapi jatuh miskin karena dermawannya luar biasa, yaitu Muhammad bin Hasan. Jadi harus diingat bahwa kitab ini kan kitab klasik, kitab kuno yang dikarang oleh ulama mazhab Hanafi. Tetapi kitab ini menjadi kitab referensi utama di setiap pesantren salafi agar meraih ilmu yang bermanfaat. Makanya kisah-kisahnya luar biasa, ini menjadi bentuk bagaimana kita ini kalau ingin meraih ilmu manfaat, ikuti metodologi, ikuti aturan yang dilakukan oleh ulama-ulama ini. Ya, kalau kita ikut dari awal step by step, kita akan mengetahui bahwasanya ada ilmu untuk ilmu, tapi ada ilmu untuk amal. Ini ilmu yang manfaat, ilmu yang manfaat. Walaupun sedikit, tapi kalau bermanfaat itu membahagiakan kita dunia akhirat. Ya. Tapi kalau ilmu banyak, walaupun gelarnya profesor misalnya, tapi kalau tidak manfaat, hanya sekedar untuk keilmuan saja, tidak ada manfaatnya. Makanya aturan-aturan dalam kitab ini, kalau kita lihat dalam apa yang diajarkan, ini luar biasa ya. Jadi kembalinya kepada akhlakul karimah. Kita lihat Muhammad bin Hasan ini kaya raya, malun kasirun, sampai-sampai yang membantu menghitung uangnya itu 300 orang. Salasu mi'atin minal wulaqa'i. Jadi 300 pembantu menghitung-hitung uang. Bayangin, berarti kan luar biasa saking kayanya tuh. Tapi apa yang terjadi? Fa'anfaqa kullahu fil ilmi wal fikih. Dia menginfakkan seluruh hartanya untuk kepentingan ilmu dan fikih. Untuk bagaimana memajukan ilmu. Ya, sampai-sampai tidak tersisa uangnya sama sekali, hanya saubun nafisun. Hanya pakaiannya pun jelek. Saking dermawannya masalah ilmu. Masih dermawannya masalah ilmu. Iya kan? Ini orang ini luar biasa berarti kan. Kaya tapi dermawan. Ya. Lalu seorang ulama namanya Abu Yusuf menawarkan saubin khaliq, pakaian yang bagus. Karena kan kok orang kaya pakaiannya jelek gitu, compang-camping. Kan enggak pantas kan ya. Apa yang terjadi? Ini Muhammad bin Hasan lam yakbalha, tidak nerima. Apa jawaban? Ajil lana, lajil lakum wa ajil lana. Wa la'alla innama lam yakbalu wa in kana qabul hadiyah sunnatun. Ya, ungkapannya luar biasa nih. Dia menolak ini, jangan kau pikirkan aku, sekalipun hartaku habis, nggak dapat apa-apa. Tapi ini semata-mata ajil lana, kami menginginkan nanti di akhirat pahala, ridho Allah, surga Allah. Jadi dia tidak menginginkan apa-apa, walaupun dia tidak punya apa-apa, hanya ridho Allah, surga Allah. Lam yakbalha, walaupun kata beliau qabulul hadiah sunnatun, menerima hadiah itu hukumnya sunnah, tetapi dia menganggap mazallatil nafsi, itu menurunkan martabatnya. Masa orang kaya raya ya dikasih pakaian ya, itu masya Allah. Waqad qala Rasulullah SAW, laisa lil mu'min ayyazil nafsa. Tidaklah orang mukmin merendahkan dirinya, tidak mau merendahkan dirinya. Pantang orang mukmin ini merendahkan dirinya. Walaupun kita tidak punya apa-apa, makanya jangan rendahkan diri kita. Contoh orang merendahkan diri itu siapa? Nih, apa ini? Peminta-minta. Makanya dihinakan oleh Allah orang peminta-minta, pengemis itu wajahnya apa? Tidak ada apa-apa. Dihilangkan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kalau lihat nanti di akhirat orang-orang yang pengemis itu wajahnya dihilangkan oleh Allah, matanya enggak ada, mulutnya enggak ada, hilang. Dihinakan oleh Allah di akhirat. Kenapa? Karena kerjaannya minta-minta. Nah, sekarang kan minta-minta itu jadi profesi yang luar biasa. Bahkan ada pengemis yang penghasilannya ya itu lebih besar daripada seorang guru honorer.
Guru honorer kan 300.000 sebulan. Ya kan? Honorer 300.000. Itu yang bantu-bantu ngajar Abi itu 200.000 sebulan. Ibu-ibu Bunda Tuti itu 200.000 sebulan. Bulan 200.000. Ya. Ya, itu pun sering nombok ya. Nanti dulu Bunda kalau nggak ada mungkin uang yayasan. Ya begitulah. Tapi pengemis sehari bisa 300.000 sehari. 300.000 sehari. Sebulan berapa? Berapa tuh? 9 juta penghasilannya. Minimal bisa 5 juta penghasilan pengemis. Makanya ketika ada Satpol PP menangkap pengemis, itu uangnya Allahu Akbar. Ada pengemis yang keluar dari mobil mewah. Dari mobil ya Allah. Ya Allah. Ini fenomena menarik kan? Makanya kalau kita sedekah itu ya lihat-lihat dulu. Ini untuk apa sedekah? Ya kan? Jadi kamu tidak rugi kalau infak uang kamu dimasukkan kotak amal. Tidak akan rugi. Karena memang untuk operasional. Untuk operasional listrik yang kadang-kadang yang bayarannya susah gitu kan. Kemudian operasional kemarin nih pada rusak kan didandanin sama tukang. Kemudian ini juga dandanin kan. Operasional untuk bayar tukang. Itu bayar tukang sehari 200.000, 2 hari 400.000 tukang. Tukang di sini mahal nih. Ya, jadi kalau ada tukang tuh kita kontraknya lumayan. Ya, tapi alhamdulillah ada terus ya dari infak-infak itu. Kita ingin ngecat lagi nih, tapi berkali-kali ngecat, kotor lagi, pengen di keramik. Nah artinya adalah ya jangan merendahkan, jangan meminta-minta. Minta itu kepada Allah. Justru kalau minta itu hanya kepada Allah. Kecuali kamu ke orang tua itu lain, bukan minta ya. Karena kewajiban orang tua memberikan pendidikan ya orang tua pada Allah. Jadi kalau ke orang jangan. Ya, terpaksa minjem. Ya, terpaksa itu. Karena kita kan juga butuh kan. Nah, artinya jangan merendahkan. Nah, si Muhammad bin Hasan ini tidak mau merendahkan dirinya walaupun dia jatuh miskin karena hartanya untuk pendidikan, tapi tidak membuat hina karena meminta-minta. Enggak mau dia. Sekarang ada lagi cerita lagi. Dikayatkan An-Syekh Fahlul Islam Ar-Sarbandi. Dia ini saking miskin-miskinnya dia mengumpulkan kulit-kulit al-mulqatab, dikelupas, dipotong-potong lah, dirancak-rancak kulit-kulit itu, ya kan, di tempat yang sepi supaya orang nggak tahu. Fagosalaha, dia cuci kulit itu, wa akalaha, dan dia makan. Tapi mungkin dimasak dulu kayak. Jadi kulit-kulit dipotong-potong, yang dibuang tuh yang kalau orang tuh biasanya untuk beduk, untuk apa begitu kan, tapi dia potong-potong, dia cuci, dia masak, dia makan. Kemudian ketika dia makan, fara'athu jariyatun faqarat bijalika maulaha. Terlihatlah oleh seorang pembantu wanita yang dia melihat kok aneh ini. Padahal dia syekh, seorang ulama besar, ya, makan dari apa? Kulit-kulit yang dipotong-potong jadikan konsumsinya. Kaget gini, ini ulama bukan orang biasa, seorang syekh, seorang guru, seorang yang mengajarkan ilmu makan seperti itu. Lalu akhirnya dia ngadu kepada majikannya, ya kan? Ngadu, akhirnya majikannya memerintahkan untuk masakan yang enak. Lalu setelah masakannya, undanglah da'watan fada'ahu. Undanglah syekh itu ke rumahnya untuk makan di rumahnya dengan makan yang nikmat, makan yang lezat. Apa yang terjadi? Falam yaqbal, tidak nerima. Lihat karena itu, masya Allah, tidak menerima. Kenapa? Karena khawatir menendahkan dirinya. Dia lebih baik makanan sesuatu yang seperti itu, yang penting halal. Dia tidak merendahkan dirinya untuk meminta-minta. Itu sama seperti yang hidup di zaman sekarang, di modern nih. Memang nih harusnya santri kapan-kapan kita harus ziarah ke wali-wali atau ke ulama sufi supaya bisa belajar. Terkenal di Banten itu namanya Buya Mufassir. Buya Mufassir itu seorang yang sufi luar biasa. Beliau itu nih kalau 9:30 ada tamu, lalu dia bilang, maaf saya nggak terima tamu dari Jumat, saya mau ke masjid. Padahal baru 9:30. Dan dia mengatakan kepada tamunya, saya udah kesiangan ini,
9:30 ke masjid udah kesiangan hari Jumat. Bayangkan, luar biasa ibadahnya di masjid. Dia sejak jam 9 sudah di masjid. Kemudian dia itu kalau makan, kalau lapar, kalau nggak lapar dia nggak makan. Ya, santrinya itu hanya 11 orang, nerimanya 11, banyak yang nggak kuat. Karena harus puasa, yang puasanya itu tidak sahur, tidak buka, sahurnya itu dengan air, bukanya dengan air. Makanya banyak yang muntah darah. Itu tuh riyadhah latihan supaya jadi orang miskin itu begitu riyadhah. Kemudian dia itu makan dari yang dia tanam. Jadi dia nggak bisa tuh makan mie, makan beli-beli di warung, nggak bisa. Dia makan yang dia tanam. Saking apik-apiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, makan yang dia tanam, yang dia makan itu, misalnya makan ubi, makan singkong, makan nasi yang dia tanam itu. Nggak pernah beli gitu di luar. Minum pun begitu, minum tuh dari sumurnya, yang ada di sumurnya. Saking apik-apiknya itu ulama itu. Umurnya udah 70-an ya, tapi lihat wajahnya, masya Allah, bercahaya. Giginya itu nggak ada yang ompong, giginya putih bersih, wangi harum, masya Allah. Sehatnya luar biasa. Wah, itu karena kekuatan riyadhah ibadahnya, kekuatan makanan dari apa dia. Makanya kalau kondangan nggak pernah makan misalnya kan, kalau kemana-mana silaturahim. Ulama sufi itu luar biasa, sampai sekarang masih hidup. Itu orang tuh yang ziarah, masya Allah, ribuan. Kita udah pernah ke sana, berapa mobil itu, ada 6 mobil, subuh berkah, subuh keliling. Kita ke sana silaturahim, masya Allah. Nasihatnya itu menghujam ke hati. Allahu Akbar. Itu karena saking apik-apiknya itu ulama. Nah, di zaman modern sekarang masih ada seperti itu. Dan di sana haram handphone tuh. Jadi kalau kita ke sana tuh nggak bisa handphone nggak boleh dibawa. Makanya kita nggak tahu gitu. Apa namanya, mau melihat seperti apa gitu kan, memvideoin foto nggak bisa, nggak boleh. Ya, bahasanya bos, haram handphone di sini ya. Handphone tuh kita nggak ada handphone sih, masya Allah. Tempatnya sejuk, asri, luar biasa. Nasihatnya menghujam ke hati. Sehari dia itu kalau orang ziarah, namanya ziarah ke ulama, kita kan ngasih amplop tuh ya, kan itu sehari dapat puluhan juta. Tapi sepeser pun dia tidak mengambil uang itu, ditaruh di kotak amal. Untuk apa? Untuk kepentingan orang-orang fakir miskin, anak-anak yatim, untuk pesantrennya, masya Allah. Dia hidup di rumah yang sangat sederhana, ya, masya Allah, di kaki gunung sana di daerah Banten. Wah, itu baru sekali aja